Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Hari ini kita sudah masuk pada bab yang ke-6, yaitu tentang materi energi dalam sistem kehidupan. Seperti biasa, Ibu akan membuat bab 6 ini menjadi 2 bagian. Mari kita langsung mulai pada materi bagian yang pertama. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari 2 hal, yaitu pengertian energi dan juga macam-macam energi. Butuhkah kita energi? Bahwasanya, setiap manusia itu memerlukan energi untuk melakukan berbagai aktivitas, baik itu berjalan, berpikir, belajar, dan juga bermain, karena tubuh memiliki energi. Namun, tidak hanya manusia, hewan dan juga tumbuhan juga memerlukan energi untuk melangsungkan kehidupannya. Dan juga benda mati pun memerlukan energi. Sehingga energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi terdapat berbagai bentuk. Macam-macam energi antara lain ada energi potensial, energi kinetik, energi bunyi, energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan juga energi kimia. Kita mulai dari energi potensial. Apa sih energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau kedudukannya. Arti kedudukan di sini adalah dimiliki oleh materi yang memiliki ketinggian, di mana ketinggian itu diukur dari atas permukaan tanah atau di atas permukaan lantai, sehingga semua benda-benda yang memiliki ketinggian otomatis memiliki energi potensial. Contohnya apa? Buah yang masih di atas pohon, jam dinding yang diletakkan di tembok, atau benda-benda lain yang memiliki ketinggian. Energi potensial dibagi menjadi 2, yaitu ada energi potensial gravitasi dan juga energi potensial elastisitas. Tadi kita bahas untuk potensial gravitasi dan juga potensial elastisitas. Untuk energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi, sehingga energi potensial juga sama seperti energi gravitasi. Karena semakin tinggi letak suatu benda, maka energi potensial gravitasi semakin besar. Atau semakin tinggi kedudukan suatu benda pada saat jatuh, maka energi gravitasinya akan semakin besar. Yang berikutnya adalah energi potensial elastisitas. Adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang direnggangkan. Artinya direnggangkan di sini adalah ditarik dengan kuat. Contoh adalah ada karet ketapel, busur panah, dan juga pin. Kita tahu bahwa jika ingin memiliki lemparan yang jauh, maka karet ketapel harus kita tarik dengan kuat atau kita renggangkan dengan kuat. Sehingga makin jauh direnggangkan, maka makin besar energinya. Energi potensial juga memiliki rumus, yaitu energi potensial sama dengan massa dikalikan gravitasi dikalikan dengan ketinggian. Jadi EP adalah energi potensial dengan satuan joule, massa harus menggunakan satuan kilogram, sedangkan G adalah percepatan gravitasi menggunakan satuan meter per sekon kuadrat. Anak-anak harus kalian tahu bahwa nilai gravitasi di sini memiliki 2 nilai, yaitu menggunakan 9,8 meter per sekon kuadrat atau menggunakan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jika dalam soal nilai gravitasi tidak dicantumkan, namun kalian membutuhkan nilai gravitasi, maka yang kalian gunakan adalah nilai 10 meter per sekon kuadrat. Untuk nilai 9,8 biasanya akan selalu dicantumkan dalam soal.
Jadi ibu ulangi lagi, jika dalam soal tidak dicantumkan nilai gravitasi, namun kalian dalam pengerjaan yang membutuhkan nilai gravitasi, maka yang kalian gunakan adalah nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan di sini H adalah tinggi benda dari permukaan tanah dengan satuan meter. Langsung pada contoh soalnya, buah kelapa bermasa 2000 gram berada pada ketinggian 3,5 meter dari permukaan tanah. Apabila gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung energi potensial buah kelapa. Seperti biasa, untuk memudahkan, kalian tulis dulu diketahui apa saja pada soal. Yang pertama ada massa, di sini 2000 gram, maka wajib dirubah satuannya menjadi kilogram. Karena gram ke kilogram itu naik 3 tingkat, maka dibagi 1000 sehingga menghasilkan 2 kg. Gravitasinya 10, kemudian ketinggiannya adalah 3,5. Yang ditanyakan adalah energi potensial, maka energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian sama dengan 2 kali 10 kali 3,5 sama dengan 70 Joule. Contoh soal berikutnya. Energi potensial sebuah benda yang bermassa 3 kg adalah 240 Joule. Hitunglah ketinggian benda tersebut dari atas permukaan tanah. Sehingga yang diketahui energi potensialnya adalah 240 Joule. Kemudian massanya adalah 3 kg. Nah, di soal tidak dicantumkan gravitasinya, sehingga kalian langsung menggunakan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah ketinggiannya, sehingga energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Energi potensialnya 240, massanya 3, gravitasinya 10, ketinggiannya ditanyakan. Sehingga 240 sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30, kalikan H, maka H sama dengan 240 dibagi 30, menghasilkan ketinggian 8 meter. Energi berikutnya adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Sehingga energi kinetik di sini dimiliki oleh semua materi atau semua benda yang mengalami pergerakan atau bergerak. Contoh dari energi kinetik itu sendiri, misal adalah buah jatuh dari pohon, mobil yang berjalan. Jadi semua benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik. Energi kinetik juga memiliki rumus, yaitu EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikalikan kecepatan kuadrat. Jadi massa tetap satuannya kilogram, sedangkan kecepatan di sini maaf ada kesalahan dalam penulisan. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon, bukan meter per sekon kuadrat ya. Nah, di sini untuk kecepatan itu sendiri bisa kalian cari menggunakan akar 2 kali gravitasi kalikan ketinggian. Kapan menggunakan rumus ini? Jika pada soal tidak diketahui kecepatan, namun kalian membutuhkan nilai kecepatan, sehingga kecepatan bisa kalian cari menggunakan rumus akar 2 kali G kali H. Langsung pada contoh soalnya, mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah besar energi kinetik? Maka massanya 700 kg, kecepatannya 30 meter per sekon, yang ditanyakan adalah energi kinetik, sehingga energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Sehingga setengah, massanya 700, kecepatannya 30 kuadrat, sehingga 700 dibagi 2 menghasilkan 350, 30 kuadrat berarti 30 kali 30 menghasilkan 900, sehingga 350 dikalikan 900 sama dengan 315.000 Joule. Energi yang berikutnya adalah energi bunyi, di mana energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda, sehingga benda-benda yang bergetar pasti memiliki energi bunyi.
Benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Sebagai contoh yang paling gampang, coba kalian tempelkan tangan kalian pada tenggorokan. Kemudian kalian coba berbicara. Pasti kalian akan merasakan bahwa tenggorokan kalian bergetar. Nah, di situ yang bergetar adalah pita suara kalian, sehingga pada saat kalian berbicara, pita suara bergetar sehingga menghasilkan suara. Energi panas. Nah, energi panas di sini juga banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas sering dihasilkan sebagai hasil samping dari perubahan bentuk energi lain. Dikatakan dari hasil samping, sebagai contoh, setrika listrik. Nah, setrika listrik di sini mengalami beberapa perubahan energi. Dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, itulah yang dikatakan sebagai hasil samping. Kemudian coba kalian gosokkan antar kedua telapak tangan kalian dengan cepat. Maka lambat laun akan berubah menjadi panas. Maka di sini akan ada perubahan energi dari perubahan energi gerak menjadi energi panas. Energi yang berikutnya adalah energi cahaya, yaitu energi yang paling penting karena kita dapat melihat benda sekitar dengan adanya cahaya. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik dan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh sumber listrik, contohnya adalah aki, generator, dan juga sel surya. Untuk energi kimia, energi yang terkandung dalam zat, misal pada makanan. Makanan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Kemudian ada bahan bakar, contohnya adalah bensin, di mana bensin mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Bisakah energi berubah? Pasti bisa ya, karena energi bisa berubah dari suatu energi ke bentuk energi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat perubahan energi. Salah satunya adalah kipas angin, di mana di sini kipas angin mengalami perubahan dari energi listrik berubah menjadi energi gerak. Dan juga senter, perubahan dari energi kimia yang berasal dari baterai berubah menjadi energi cahaya, atau sebelumnya berubah menjadi energi listrik terlebih dahulu sehingga lampu bisa menyala. Nah, jika lampu menyala secara terus-menerus, maka lampu akan panas, maka berubahlah menjadi energi panas. Seperti itu ya, sangat mudah sekali untuk dipahami. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami dengan baik, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.